Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa klik petirnya ya. Oke, gua ucapkan terima kasih buat orang-orang yang support selalu sama channel Mang Adun ya. Thank you banget. Jadi bisa terus semangat lah untuk menggali informasi supaya bisa kita nikmati bersama ya informasinya. Oke, langsung aja ke informasi yang pertama. Di sini ada beberapa informasi yang mau gua sampaikan atau gua share. Ada juga salah satu bocoran dari peserta hackathon. Apa itu? Ya, nanti kita baca bareng-bareng aja ya, karena gue juga belum baca sih. Biasa gue lebih senang baca bareng aja sih. Oke, ini untuk yang pertama dari Olutunde Oladipo. Itu Network Hackathon 2003 secara resmi berakhir, mengatakan ratusan aplikasi utilitas siap diresmikan ya. Jadi akan ada peresmian utilitas aplikasi atau aplikasi utilitas ya, yang kita tahu di P-Browser, di P-Brainstorm gitu ya, banyak. Nah, gue baca ini jadi ingat ke peserta hackathon yang mencapai waktu kemarin tuh di 5.300 untuk kuartal pertama. Terus yang di konferensi San Francisco itu bisa sampai berapa ya, 8.000 bahkan gitu. Pokoknya banyak lah. Mungkin di situ kenapa disebutkan puncaknya bisa sampai 10 ribuan ya. Kalau digabungkan ya luar biasa. Yaitu menghasilkan ratusan aplikasi utilitas siap diresmikan. Oke. Jadi mau peresmian nih ya, yang aplikasi sudah tergabung di aplikasi P-Browser. Kita ke informasi berikutnya, P-Network Slack ya, ulang tahun keempat P-Network kurang 6 hari lagi. Ini yang kemarin. Sudahkah Anda merekam? Nah, ini yang kemarin gua katakan gue nggak tahu, dan ini penjelasannya gitu di share secara publik ya gitu, yaitu untuk men-tweet video Anda sudah jadi dan P-Network menangkap video-video hebat sebagai bagian dari perayaan Hari Pi yang tulus. Jadi pada intinya di hari Pi-Day gitu ya, di hari ulang tahun P-Network itu ya bisa dikatakan kita turut merayakan lah gitu. Gue tadi sempat mikir gini, kata gue nih, video dengan hashtag What Edo for Fi itu apa untuk vendor saja, investor saja, apa core team saja? Kan kayaknya tidak gitu. Itu dipublikasikan untuk semua keluarga besar P-Network ya gitu ya, termasuk Pioneer khususnya gitu. Untuk apa? Untuk dikatakan sebagai bagian dari perayaan ya, ikut memeriahkan lah ya. Tuh durasinya 10 detik katanya. Gue masih tanda tanya sih, ini dapat bonus apa enggak. Nggak tahu ya. Yang penting hashtagnya itu mungkin ya silahkan kalau mau coba itu. Terus di share-nya di mana nggak tahu gue juga. Di sini tidak diinformasikan apa itu di Facebook, apa itu di Twitter kan, itu apa itu di P-Browser, nggak mungkin karena itu kan punya vendor. Punya para investor ya. Oke, gitu aja. Kita mah kalau cuma bikin video, bikin aja. Perkara dapat bonus enggaknya ya lihat nanti gitu ya. Nggak dapat bonus juga kita sudah senang lah, ikut memeriahkan gitu ya. Sekarang ini lagi rame banget pajang foto ya. Foto Pioneer yang menggunakan turutlah merayakan gitu kan hari ulang tahun P-Network. Fotonya sudah banyak, tinggal videonya berarti. Terus ini masih dari P-Network Slack. Saat ini jumlah orang telah lulus P-Network KYC telah mencapai 3,8 juta dan angka ini masih meningkat. Untuk kapan memulai KYC skala besar, P-Network mungkin membagikan beberapa berita penting pada tanggal
14 Maret. Oke, nah tadi gue sempet apa namanya ya, biasalah otak traveling gitu kan, jalan-jalan. Jadi ingat gitu bahwasanya minggu-minggu kemarin gue menginformasikan tugas Pikor tim itu ada 2 lagi. Yang pertama utilitas, yang kedua KYC. Nah, setelah hackathon selesai dan utilitas aplikasi diresmikan, itu berarti tugas Pikor tim berkurang 1, yaitu tinggal tersisa KYC yang nantinya digadang-gadangkan akan ada KYC massal. Oke, karena ya apalagi kan utilitas sudah terbentuk, tinggal diresmikan itu. Jadi ya sudah, tinggal KYC massal, tunggu saja ya. Untuk informasi KYC massal di sini makanya dikatakan membagikan ya kan, PI Network mungkin membagikan beberapa berita penting pada tanggal 14 Maret gitu. Nah, mungkin salah satu gitu loh, salah satu dari berita penting tersebut kita tahu mudah-mudahan KYC massal ya. Itu karena kan rancangannya luar biasa, butuh benar-benar apa namanya kerja ekstra lah Pikor tim ya. Terus ini dari PI Network Pikor tim yang artinya Prodi Pertutup mainnet saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan pioner menyelesaikan KYC. Nyambung loh, padahal apa ya, mana tadi, padahal ini dari Facebook ya kan, ini Facebook, ini Twitter tuh. Nggak apa-apa lah, yang penting kan ini jalur tuh. Padahal ya kita tahu lah, memang karena KYC massal itu udah dinanti-nanti gitu ya. Nah, di sini dikatakan core team katanya di mainnet tertutup ini, kenapa diadakan mainnet tertutup? Salah satunya untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer PAI mereka ke mainnet atau migrasi ya. Proyek berjalan dengan mantap, bersabarlah gitu. Nah, core team di sini benar-benar apa namanya memfokuskan lah ya, itu untuk yang belum lulus KYC jadi bisa lulus KYC, yang masih pending itu dicek-cek lagi datanya, jangan sampai ada kata apa KTP buram. Terus saat membuat video udah sering gue sampaikan, kalau bisa tidak ada suara-suara berisik di tempat yang sepi. Terus apalagi pencahayaannya juga itu pengaruh ya gitu, bahwasanya itu penting untuk pengambilan video. KTP-nya, identitasnya harus sempurna lah sebagai seorang manusia ya, bukan robot gitu. Oke. Terus ini dari Mbak Berli, semakin mendekati bener nggak? Iya bener ya. Ini selanjutnya, semakin mendekati tanggal 14 Maret seluruh pionir dunia deg-degan serta antusias untuk menunggu pengumuman dari Dr. Nicholas. Di TV CCTV Cina pun setiap hari tiada henti tanpa berita PAI Network. Apapun keputusan tanggal 14 Maret adalah ujung tombak dari awal revolusi teknologi digital blockchain terdesentralisasi Web 3 yang akan merubah perekonomian seluruh komunitas pioner dunia. Amin ya. Kemarin udah sempat gua share juga gitu, bahwasanya memang bakal ada kejutan-kejutan lah intinya. Silahkan cek aja di video channel di channel Mang Adun, video-video yang lainnya juga ya. Nah, ini datang lagi, gue setiap ada informasi soal Elon Musk gitu, kepo lah jadinya gitu. Di sini dikatakan lagi nih, domain PAI Network ini ada datanya Elon Musk, PAI.com gitu, registrasi, terus yang lainnya juga gitu kan. Ini masih tanda tanya lah seperti gue bilang, cuman ya kita tetap harus update. Jadi jangan sampai kaget tahu-tahu wah Elon Musk ternyata gabung gitu kan. Di yang video sebelumnya bahkan udah termasuk ya, Tesla masuk ke salah satu perusahaan terbesar yang gabung di PAI Network. Kalau emang bener gitu kan, ya wajar kalau ada datanya juga di sini gitu. Domainnya Elon Musk ya.
Ya, yang kemarin gue bilang, sayangnya tuh apa, Elon Musk sama Dr. Nicholas tuh nggak ngerapat bareng berdua gitu yang ngomong kita udah gabung, nggak gitu sih. Coba kalau kayak gitu, jadi kita kan nggak bertanya-tanya ya, nggak seperti siapa itu namanya Dilan Kawel, tanya-tanya mulu. Oke. Ini kelanjutan dari ini ya, yang kemarin soal Indonesia punya bakal meresmikan uang rupiah digital. Oke, atau rupiah digital ini dikatakan ke depan bank boleh miliki aset kripto. BCA tertarik masuk katanya, Bank BCA ya gitu. Jadi ini cuman gua ngambil sedikit lah, biasa buat gambaran aja. Kalau mau baca-baca silahkan tuh masuk di linknya ya gitu. Institusi perbankan di Indonesia kedepannya banyak bakal diperbolehkan memiliki aset kripto. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya nasabah bank yang memiliki instrumen investasi digital tersebut. Oke, terus dikatakan Bank BCA juga tertarik, cuman pas setelah kemarin gue baca yang kelanjutannya itu ya ngelihat dulu perkembangan katanya ya. Kalau memang ya biarkan saja, nggak apa-apa. Oke, ini dari Network Update. Jangan meremehkan kekuatan puluhan juta pioner Pi. Sejauh ini tidak ada blockchain dalam skala ini dan popularitas seperti itu telah ditemukan. Bitcoin bersemangat untuk keuntungan pribadi, sementara CoinPay adalah untuk kebaikan bersama semua orang. Ini adalah perbedaan penting di antara semua kripto yang ada di ruang kripto. Oke. Memang beda banget lah ya. Kalau kripto-kripto yang lain kan sebelumnya, khususnya lah Bitcoin, mungkin di sini sebutkan itu kan hanya mencangkup orang-orang ya katakanlah menengah ke atas, karena tidak mudah untuk bisa menambang Bitcoin ya. Sementara Network kenapa bisa sampai sebesar ini? Itu karena jelas ya gitu, komunitasnya besar karena memang misi dan visi core team atau Dr. Nicholas itu untuk lebih banyak orang dapat menikmati blockchain dan Web3 ya. Kasihan sama orang-orang bawah, masa yang atas-atas terus yang kebagian tuh kan. Luar biasa ya, itu perbedaannya katanya. Terus ini apa? Masih dari Network Update, mata uang kripto adalah penemuan hebat dan banyak orang bangga memilikinya. Sebelum tahun 2013, orang-orang bangga memiliki Bitcoin, dan setelah 2022 orang-orang mulai berpikir bahwa memiliki Bitcoin adalah yang paling bahagia. Ya bahagia banget lah, ditambangnya gratis ya kan. Terus ya bisa dipakai barter, apain lagi. Oke gitu ya, gua tegaskan lagi di sini bahwasanya dalam artian cryptocurrency atau koin digital dalam hal Pi Network itu cuman sebutan secara fisik ya, maksudnya itu. Jadi karena kan kita tahu ada koin Pi itu sama koin digital gitu, cuman secara makna tetap sebagai mata uang digital. Oke, jadi nggak ada tuh buat di trending gitu kan, apa diperjualbelikan di bursa exchange itu untuk sementara ini masih dilarang oleh core team ya. Itu nggak tahu lah, gue sih nggak mau soal tahu juga kalau kedepannya bakal apa dijadikan sebagai aset trading atau kayak gitu ya, gue nggak tahu. Yang jelas untuk saat ini gitu, memang misi dan visinya ya cuma buat mata uang global gitu aja, mata uang digital. Oke, nah ini yang tadi gue bilang apa sih namanya, ada kopas katanya di sini. Mari kita lihat bersama kopas dari peserta hackathon ya. Bocoran lah kita anggap, kita baca bersama di sini. Kopas dari peserta hackathon persis alur yang didiskusikan belakangan ini. Bitcoin tidak akan listing di barusan aja gue bahas. Ternyata langsung dijawab ya, padahal gue belum baca ini beneran. Bitcoin tidak akan listing di berbagai exchange seperti Idodax, Binance, Toko Crypto, Super X dan lain-lain. Jangan pernah berharap
Pi yang ada di wallet atau HP kita masing-masing itu akan dipiatkan di exchanger. Tidak ada. Pi adalah uang. Oke. Untuk dapat rumah bayar pakai Pi, untuk dapat mobil bayar pakai Pi, dan lain-lain. Oh gitu. Pada saatnya nanti open mainnet, nah nanti ya sistem konversi Pi akan berjalan. Ketika itulah Pi bisa dikonversi gitu ke CBDC ya, atau bank digital lah gitu, dan kripto lainnya menurut kebutuhan. Jika masih ada hal-hal perlu dibayar pakai fiat, oke, CBDC rupiah akan resmi diedarkan pada bulan Juli. Tuh kan ini yang kemarin ya, bener banget pada bulan Juli. Jadi gini maksudnya nih dari paragraf awal, ditegaskan di sini bahwasanya Pi Network tidak akan listing di berbagai exchanger manapun, baik itu Huobi, terus Idodak atau Binance atau toko kripto gitu kan. Nah, Pi adalah uang gitu ya. Nah, ini dicairkan atau bisa lah nanti kita uangkan gitu kan ke rupiah, itu ke bank yang sudah apa ya namanya, uang apa, bank-bank digital lah. Kita tahu di Pi-Brainstorm aja ada Pi-Bank gitu kan. Terus yang tadi juga apa ininya nih mana tadi yang, nah kedepannya bank boleh miliki aset. Pokoknya kayak gitulah. Jadi bank di kita tuh mungkin bisa berubah 180 derajat lah ya. Yang tadinya cuma penyimpanan apa, uang fiat atau uang konvensional gitu, atau uang rupiah kertas lah kita anggap gitu kan. Nah nantinya bakal bisa menyimpan gitu, atau tukar atau pakai uang fiat gitu ya. Di situ dikatakan gitu, jika masih ada hal-hal perlu dibayar pakai uang fiat, bisa katanya ya. Itu ya semacam tukarnya, nggak usah ke exchanger berarti. Di sini loh, ini menurut kopas dari peserta hackathon, bukan kata gua ya gitu. Jadi bagaimana cara untuk barter pakai uang Pi? Hal itu bisa dilakukan melalui project yang secara resmi masuk hackathon. Oh, logis banget kalau menurut gua. Karena apa? Karena kan resmi. Kalau exchanger yang lain yang nggak masuk ke apa namanya secara resmi ke hackathon, ya jadi kan tanda kutip lah ya keluarga besar Pi Network bukan gitu. Makanya sempat beredar kabar bahwasanya Pi Network juga bakal punya Pi Exchanger gitu, atau Pi, pokoknya banyak lah. Kita lihat saja nanti. Oke, lanjut di paragraf yang ketiga. Siapa yang akan membayar fiat? Nah, misalkan rupiah katanya nih ke developer properti, membayar mobil atau motor ke dealer terdekat, membayar produk ke distributor atau pabrik dan lain-lain. Yang akan membayar semua itu adalah project hackathon. Wow, yang merupakan perpanjangan perpanjang tanganan. Maksudnya sambung tangan dari para investor gitu kali ya, baik individu investor gitu, perusahaan itu sendiri, konsorsium, lembaga internasional maupun pemerintah lokal. Suatu gambaran jelas alur perpindahan nilai kaum ultra kaya, wah, elit global, kaum pemilik 90% kekayaan global ke dalam sistem Pi Network, mendistribusi ulang kekayaan global, kata Nicholas. Wah, ini ngeri ya, karena kita di sini dikatakan elit global sih, tapi Dokter Nicholas langsung yang ngomong, katanya ini kita baru nyampe di kita nih, ini baru menyampainya di peserta hackathon, terus diteruskan ke kita ya. Itu dikatakan suatu gambaran jelas alur perpindahan nilai kaum ultra kaya gitu, elit global, kaum pemilik 90% kekayaan global gitu ke dalam sistem Pi Network, mendistribusi ulang kekayaan global, kata Dr. Nicholas ya. Dengan demikian proyek-proyek hackathon inilah menjadi tempat pertukaran atau alur transaksi antar
sampai produk dan jasa dan fiat. Terjadi proses penyerapan nilai dari fiat ke Pi Network Project Hackathon yang pada akhirnya seluruh aplikasi yang terkoneksi gitu. Hal tersebut akan berlanjut dan sepenuhnya menjadi ekosistem Pi Network. Wah, tuh ngeri banget ini ekosistem. Semoga hal ini agak mendesak kita para pioner untuk memiliki kesadaran baru. Wow, sepenuhnya menyadari alur baru Pi Network dan mengikuti dengan rileks, santai ya, dan pada akhirnya menyadari sungguh-sungguh bahwa sistem Pi Network sepenuhnya bekerja untuk kita. Ngeri banget ini bocoran dari peserta hackathon. Berhadapan dengan elit global langsung. Nah, ini nanti akan ada gua coba share ya, perjalanan hackathon. Jangan-jangan nyambungnya ke situ. Ntar lah, gua lagi nyari tambahan informasi dulu. Ini jangan-jangan nyambungnya ke situ gitu loh. Ini ngeri banget ini, karena kita berhadapan dengan elit global ya. Elit global, silahkanlah kalau yang belum tahu cari tahu aja ya di ngeri gua ngomonginnya itu. Oke, seperti itu aja dulu bocorannya ya. Intinya kesimpulan dari yang ini bahwasanya tidak listing di berbagai exchanger, karena nanti katanya nih yang akan bisa ya bisa dikatakan mencairkan koin Pi kita lah, itu sambung tangan dari investor vendor yang sudah terhubung dengan Pi Network, katanya seperti itu loh. Tuh ya, kita lihat saja nanti. Ini segini aja gue ngeri ya. Gitu loh. Oke, gak apa-apa ya, informasi yang luar biasa banget ini berarti. Kita lanjut ini. Banyak yang bertanya-tanya lagi aja. Itu 14 Maret aja tadi saudara gue juga sampai nanya kayak gitu. Udah sering gue bilang 14 Maret tuh Pidai hari ulang tahun, dan di sini dashboard yang paling baru di sini menjelaskan itu tinjau proyek hackathon gitu ya di Brainstorm. Kemarin kan sudah tuh yang ada, kita ngelihat tuh, terus kita like, terus kita komen itu. Gue jadi ini ya jadi nggak apa-apa lah tafsir simbol ya. Gue kemarin sempat bikin videonya tuh menafsirkan simbol dashboard ya, tuh seru. Ini sih terbilang mudah lah. Jadi tuh ada gambar like gitu ya, jadi kita like, terus komen tuh, ada kolom komentar, terus kita tonton videonya gitu, like, komen ya. Misalkan sukses terus untuk Pican Mall atau Pi Barter Mall, banyak lah di sana ya, atau Pi Showroom Indonesia, Pi Property gitu ya. Oke, jadi dari dashboard yang ini ya, itu penjelasannya. Terus di sini dijelaskan penyerahan proyek Final Hackathon kuartal 1 ya 2023 yang telah selesai masuk total 360. Aplikasinya tuh, makanya tadi dikatakan ratusan ya, menunjukkan upaya luar biasa dari komunitas developer dan builder dan para pengembang ya gitu. Sekarang saatnya bagi seluruh komunitas untuk berpartisipasi dalam hackathon ini. Semua perintis dapat meninjau dan menilai proyek hackathon di aplikasi Pi Brainstorm, membantu meningkatkan proyek hebat yang menurut Anda dapat membantu ekosistem Pi. Ketuk tombol Brainstorm untuk mulai meninjau. Itu ada ya. Nah, maksudnya yang tadi gue bilang itu, ini sebenarnya bisa dikatakan kontribusi kita lah. Kita sebagai pioner itu kan nggak cuma diam ya. Tuh ketua grup sampai mengatakan itu kita tuh pekerja digital gitu loh, bukan pengangguran. Kalaupun ada pioner yang nganggur, dengan adanya Pi Network ini sebenarnya udah bekerja gitu loh. Anggaplah kita memang pekerja digital ya. Contoh kita modal kuota ya kan, terus kita klik petir juga, malam-malam bangun, wah ingat klik petir belum nih gitu kan. Itu kan kerja juga, jangan anggap sepele. Makanya katanya tadi itu ke komunitas Pi Network gitu ya.
Tuh, terus di sini kita ya dimintalah apa kalau lagi santai gitu loh, cek-cek ke Brainstorm, terus lihat video, terus ditinjau lah ya proyek hackathon tuh, menurut sama kayak tulisan di atas tuh, tinjau proyek hackathon. Jadi kita lihat tuh, kalau pengen tahu ya ini penampakannya sudah ada gitu loh. Dari kemarin-kemarin udah gua share itu penampakan dari hackathon sudah mulai, dan sekarang bahkan disuruh langsung sama core team itu untuk kita ngelihat langsung, ibarat kita jalan ke pasar, jalan ke pasar lah gitu. Ayo sini gitu kan, masuk gitu. Ini loh, ini yang toko ini agen ini banyak di sana ya gitu. Yang kalau kita mau lihat-lihat ada apa saja di sana, itu maksudnya ya. Nah, terus kita like tuh di situ, kita like, kita komen gitu kan. Tapi jangan transaksi karena di sini kita hanya disuruh meninjau ya gitu, ngelihat gitu loh. Jangan transaksi dulu karena belum apa-apa. Ini masih review atau meninjau ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada apa itu? Akhirnya hackathon selesai dan siap untuk diuji. Harap penting Anda berpartisipasi dalam latihan ulasan ini, akan meningkatkan pengetahuan Anda. Barusan gue udah ngomong. Apa favorit Anda? Beritahu kami dengan mengomentari nama proyek. Ini nyambung banget ya, gue alhamdulillah sih kalau informasi yang gue share tuh nyambung terus ya. Jadi gitu katanya. Jadi siap untuk diuji ya, kita disuruh lihat-lihat dulu katanya ya, berpartisipasi kita nih dalam latihan ulasan, akan meningkatkan pengetahuan Anda. Jadi kita kalau lihat-lihat itu jadi tahu banyak ya, di Brainstorm tuh ada apa saja gitu loh. Terus apa favoritnya Anda katanya, itu diminta untuk berkomentar ya, yang mana saja yang kita suka gitu kan. Tuh kalau bisa dukung lah, itu kasihan orang ya, para developer, para investor yang sudah peserta hackathon bekerja keras, kita dukung saja. Yang penting misalkan go mainnet atau go GCV gitu kan, seperti itu ya komennya. Kita hargai kerja keras, core team hargai kerja keras semua utilitas yang sudah gabung dengan PayNetwork. Oke. Nah, terus ini tadi gua gentayangan di Facebook ada dari PayNetwork Indonesia, dari Mas Bro Rindi Suhandi. Beliau mengatakan tadi ada yang upload ulu Ventures katanya. Saya penasaran karena tadi PayNetworknya tidak kelihatan. Setelah saya cek di webnya ternyata memang ada PayNetwork yang bergabung di dalamnya. Ini sebenarnya ulu sudah lama, bahkan dikabarkan itu loh PayNetwork adalah ibarat ya bisa dikatakan kabarnya katanya dikasih suntikan dana lah gitu ya sama perusahaan ulu ini. Ya tidak apa-apa, kenapa enggak, wong ulunya saja bergabung, PayNetworknya juga bergabung, kerjasama, kenapa tidak gitu. Sama kalau kita friend gitu kan, kita pada teman, lalu ada rokok enggak nih, rokok itu kan ini namanya sama kumpulan, enggak apa enggak, sama menguntungkan kan gitu ya. Nah di situ penampakannya ada PayNetwork tuh di bawah ya, ada di situ di bawah. Oke. Jadi ini dari Mas Bro Rindi Suhandi penasaran, ternyata pas dicek ada katanya. Nah kemarin gue juga sempat nemu ini dari Piamen Alstead. Pi adalah revolusi lintas generasi, betul. Revolusi teknologi, revolusi keuangan, revolusi koin. Tirai akan segera terbuka dan fajar akan datang. Oke, situ tampak Dr. Nicholas keluarganya ya. Itu di hadapannya ada sebuah kue ya. Itu mungkin menyambut lah gitu, karena kan, atau mungkin dari salah seorang keluarganya ada yang ulang tahun gitu kan. Itu makanya ya ini ada sedikit menyambut lah, anggaplah ini menyambut bidai atau bisa ya seperti itu, supaya semuanya diberikan kesehatan, amin tuh, dan kelancaran. Oke.
Ini ada penutup, jadi udah sempat baca kalau ini gua. Kalau yang belum ya gua belum. Mau kapan pun open minded tidak jadi masalah. Sebenarnya di masalah kalau menurut gua. Jangan bilang gitu ya. Gua nggak munafik gitu. Semua orang berharap open minded ya, gitu loh. Di sini bilang mau kapan pun open minded tidak jadi masalah. Ya masalah, kasihan orang ya, gitu. Yang terpenting pemenang hackathon siap menyediakan barang dan jasa di close minded ini untuk ditukar dengan Bitcoin. Dengan demikian koin yang sudah migrasi bisa dibarterkan di platform pemenang hackathon, maka kematangan ekosistem akan tercapai karena adanya transaksi di platform tersebut. Oke, setelah matangnya ekosistem maka akan diluncurkan open mainnet dan akan ada nilai koin global ya, konsensus ya nilai koinnya itu, sehingga vendor-vendor lain akan mengikutinya dengan nilai yang sama dan seragam. Kalau saja pemenang hackathon tidak siap menyediakan barang dan jasa di enclosement ini, maka drama seri selanjutnya akan terus berlangsung. Jauh banget ini pembahasan, anjir. Ini mau kapan open mainnet tidak jadi masalah. Ya masalah kalau menurut gua ya. Emangnya kita mau nunggu sampai 15 tahun 20 tahun? Iya kalau masih hidup. Enak aja, bukan gua ya, suka reaction gitu ya. Jadi ya biar kita tuh bisa berpikir santai ya, biar kita bisa berpikir apa jernih gitu loh. Yang seharusnya seperti apa dan bagaimana, seperti itu loh. Jangan bilang mau kapanpun open mainnet tidak jadi masalah. Jangan bilang kayak gitu. Harusnya misalkan bahasanya ya semoga kita bisa lekas open mainnet gitu kan. Dan penting pemenang hackathon siap menyediakan barang dan jasa. Nah ini kalau menurut gua juga, aduh, artikel ini sebenarnya perlu gua luruskan lah ya. Ini masa iya, jangankan pemenang bos, jangankan pemenang hackathon, yang nggak menang itu sudah pasti menyiapkan barang dan jasa. Kalau nggak nyiapin ya ngapain gabung, nggak punya modal. Itu aja logikanya. Nah ini menyediakan barang dan jasa di close mainnet atau di mainnet tertutup ya katanya ini untuk ditukar dengan Bitcoin. Oke, kemarin sudah sempat diuji coba, udah tenang aja. Nah maksudnya mungkin di sini ini apa, barter global yang digadang-gadangkan 14 Maret ya, itu 14 Maret yang nantinya akan disaring lah gitu kan nantinya, sehingga ekosistem akan sudah ini yang udah gua bahas kemarin ini, jadi semuanya seragam gitu kan. Kalau ada yang nggak seragam ya mental gitu kan harga konsensusnya. Ini udah gua bahas, cuman ini agak sedikit beleweran. Gitu ya, gua luruskan di sini. Jadi semoga open mainnet gitu. Jangan bilang mau kapan open mainnet tidak jadi masalah terus di bawahnya lagi gitu kan. Kalau saja pemenang hackathon tidak siap menyediakan barang dan jasa enclosement ini, maka drama seri selanjutnya akan terus berlangsung. Silahkan aja lah buat yang mau. Kalau gua mah iya berlangsung, tapi ya tetap berlangsung bener. Cuman kan kalau sampai puluhan tahun ngapain ya kan, capek duluan pioner, kasihan lah ya. Gitu. Oke. Ya yang nge-share ini juga niatnya positif, cuman kadang yang namanya manusia itu tetap ya sama-sama memiliki sifat atau karakter berbeda dan tidak luput dari salah dan lupa ya. Nggak apa-apa, jadi takutnya gitu loh, pioner yang lain juga ada yang udah baca ini. Nah makanya gua luruskan ya gitu. Oke. Udah ya informasinya udah semualah. Nanti dilanjut lagi. Oke, kesimpulan seperti biasa akan gue simpulkan videonya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu resmi ya bahwasanya
berakhir hackathon dan ratusan utilitas aplikasi siap diresmikan. Oke, bahkan di sini dikatakan akan diuji, siap untuk diuji. Oke, itu ya kesimpulannya. Terus dari bocoran peserta hackathon ini, terus misalkan nanya nih, ini bener nggak, valid nggak? Ya gua nggak tahu. Di situ hanya tertulis peserta hackathon. Kalau yang mau yang valid ya core team. Tuh, gue sering bilang harus bisa membedakan mana informasi yang dari core team, mana informasi yang dari vendor, investor, pioner juga, atau orang yang gak bertanggung jawab. Itu harus bisa membedakan biar kita tidak salah paham ya. Oke ya. Itu jadi ya simple sih kalau menurut gue cara kita menikmati informasi. Jika sekiranya ngejalur dengan proyek Pi Network, ya udah berarti itu informasinya. Kalau yang beleweran ya, yang kemana-mana ya nggak usah dipikirkan gitu loh. Oke. Thank you buat semuanya yang udah stay selalu di channel Mang Adun, support selalu, gue senang banget. Selalu jadi semangat terus lah ya kalau ada yang dukung gitu kan. Ya misalkan kemarin ada, ya biasa lah kalau netizen mah ada aja yang komen. Yang komen ya biasa lah. Gue juga nggak minta di komen jelek, gak minta di komen baik ya. Cuman gue berterima kasih buat yang udah komentar. Mau misalkan bilang jelek, gue ucapkan terima kasih juga gitu loh. Mau bilang bagus, alhamdulillah terima kasih juga gitu. Gue nggak minta dikomentari, cuman gue mengucapkan terima kasih gitu loh buat yang udah komen gitu, yang udah komen baik maupun yang tidak baik ya gitu. Yang udah selalu support ke gua, thank you banget ya. Gua nggak bisa nyebutkan satu persatu namanya. Oke, yang udah subscribe juga alhamdulillah, thank you. Dan membagikan video gua ke semua sosial media, baik itu Facebook atau grup-grup WhatsApp, silahkan dengan senang hati ya. Berbagi informasi ke pioner yang lain. Oke, thank you buat semuanya. Informasinya sudah semua gua share ya. Gua Mang Adun pamit undur diri ya. Nanti kalau ada informasi selanjutnya, insya Allah bakal gua kabarin lagi kalau nggak sibuk banget. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.